Halo semua, ketemu lagi dengan Mr. Bemben ya. Jadi sekarang kita akan belajar tentang distribusi peluang. Jadi ini adalah video ketiga tentang distribusi binomial. Jadi di video pertama kita sudah belajar tentang variabel acak discrete. Lalu kemudian di video kedua kita sudah belajar tentang mean dan varians dari variabel acak discrete. Nah sekarang apa hubungannya distribusi binomial ini dengan variabel acak discrete? Jadi salah satu dari distribusi peluang yang menggunakan variabel acak discrete itu adalah distribusi binomial gitu ya. Oke, jadi sebenarnya apa sih distribusi binomial itu? Oke, jadi distribusi binomial itu berhubungan dengan percobaan binomial. Jadi percobaan binomial itu seperti apa? Jadi percobaannya adalah pertama itu dilakukan berulang-ulang. Oke, kemudian percobaannya tersebut bersifat saling bebas. Jadi setiap kali pengulangan maka peluangnya itu tidak berubah, dia tetap konstan gitu ya untuk setiap pengulangan. Jadi dengan katanya kalau misalnya pengambilan barang berarti dengan pengembalian begitu, dia barang diambil dibalikin lagi supaya kondisinya seperti semula sehingga peluangnya tetap atau konstan. Lalu kemudian dia hanya menghasilkan dua kejadian, yaitu sukses atau tidak sukses alias gagal gitu ya. Jadi hanya terdiri dari dua kemungkinan, sukses atau gagal begitu. Ya. Oke, jadi ini adalah ciri-ciri dari percobaan binomial. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sih rumus fungsi untuk distribusi binom. Nah, jadi kita lihat, jadi fungsi distribusi binomial ini mempunyai rumus kombinasi x objek dari n objek itu ya, dikalikan dengan P dipangkatkan dengan X dikali Q pangkat N kurang X. Gitu ya. Jadi apa nih maksudnya? Oke. Jadi biasanya fungsi distribusi binom itu menggunakan rumus B gitu ya. Dia lambangnya B, artinya binom gitu ya. Lalu ada 3 parameter, jadi X, N, dan P. Oke, jadi kita butuh 3 parameter nih. Nah, X itu apa? Jadi X itu adalah banyaknya kejadian yang diharapkan. Kalau N itu adalah banyaknya percobaan, sedangkan P kecil adalah peluang kejadian yang diharapkan alias peluang sukses. Lalu Q itu apa? Nah, Q itu adalah kejadian komplement dari P gitu ya. Jadi kalau P adalah peluang kejadian diharapkan atau sukses, maka Q adalah peluang gagalnya gitu ya. Gagalnya gitu ya. Nah, karena peluang gagal ini komplement dari sukses, maka kita tahu bahwa P ditambah Q itu mesti harusnya 1. Dengan kata lain Q adalah 1 dikurangin P. Nah, gitu ya. Jadi kalau diketahui P, otomatis kita bisa menentukan Q. Jadi dengan kata lain binom ini hanya membutuhkan 3 hal, yaitu X, N, sama P, begitu ya. Oke, mungkin sebaiknya kita lihat contoh soal. Nah, oke, jadi kita lihat ini adalah contoh dari distribusi peluang binom. Mengapa? Karena kalau kita menendang penalti berarti hanya ada 2 kemungkinan, berhasil mencetak gol atau tidak berhasil mencetak gol, kan begitu ya. Oke, lalu kemudian setiap kali dia mengulang-ulang itu ya, maka peluangnya itu tetap, yaitu 4/5 ini. Nah, gitu ya, peluang dia berhasil gitu ya. Nah, maka ini berarti kalau kita pakai rumus bagaimana? Oke, coba kita lihat rumusnya gitu ya. Oke, saya salin ke sini. Oh, langsung salin semua saja. Oke. Oke, jadi dengan mengacu teori ini, nah maka kita bisa tahu bahwa jadi X itu adalah banyak kejadian yang diharapkan. Berarti dia pengen 2 gol gitu ya. Maka berarti, oke jawab ya. Jadi X itu adalah sama dengan 2. Nah, jadi dia berhasil 2 gol gitu ya. Nah, itu. Oke, lalu N adalah banyak kali percobaan. Jadi N itu adalah 3. Oke, karena 3 kali gitu ya. Jadi karena 3 kali tendangan penalti gitu ya. Nah, lalu apa lagi? Lalu kita perlu P. P itu adalah apa? P itu adalah peluang kejadian yang diharapkan atau sukses. Berarti yang diharapkan kan dia mencetak gol gitu ya. Nah, berarti peluang dia mencetak gol itu adalah P.
Tapi kalau kita lihat peluang Rudy berhasil memasukkan bola 4/5. Berarti P-nya itu adalah 4/5. Berarti dalam hal ini, maka ini peluang berhasil gol ya. Nah, berarti dengan kata lain Q itu adalah 1 dikurangin P. Jadi 1 dikurang 4/5. Jadi dapatnya adalah 1/5. Nah, maka sekarang dia mintanya adalah peluang Rudy berhasil mencetak 2 gol. Berarti dengan kata lain ditanya adalah F2 gitu ya. F2 itu berapa? F2 itu sama aja dengan X-nya 2, N-nya adalah 3, dan P-nya adalah 4/5 gitu ya. Nah, maka menurut rumus kalau kita hitung ini adalah NCX, jadi 3C2. Nah, dikalikan dengan peluang ini, dipangkatkan dengan dia berhasilnya 2 ya. Nah, maka yang tidak berhasil itu adalah 1 kali. Nah, begitu. Jadi N kurang X itu ya, atau mungkin pelan-pelan gitu ya. Jadi di sini adalah 3 kurang 2 gitu ya. Nah, begitu. Nah, maka kita ingat menghitung kombinasi bagaimana. Jadi 3 kali 2 dibagi 1 kali 2 gitu ya. Jadi 3 mundur sebanyak 2 biji. Kenapa 2 biji? Ini 2 ya. 3 mundur, lalu per 1 maju gitu ya. Nah, lalu ini dipangkatkan jadi 16/25. Ini pangkat 1 ya, 3 kurang 1 ya, jadi 1/5. Kalau kita hitung ini 2-nya coret. Maka 3 tidak bisa coret lagi yang bawahnya kan. Berarti ini sudah sederhana. Ya, 3 kali 16. 16 juga tidak bisa coret bawah ya. Jadi 48/125. Gitu ya. Nah. Jadi dengan kata lain apa? Jadi dengan kata lain peluang Rudy berhasil mencetak 2 gol adalah 48/125. Nah, sekarang masalahnya adalah kalau misalkan ini bilangannya gede-gede gitu ya. Nah, ini hitungannya kan jadi susah ya secara manual gitu ya. Jadi bagaimana cara kita bisa menentukan nilai peluang binomnya? Nah, sebenarnya kita di dunia ini ada yang namanya tabel distribusi peluang binom ya. Jadi sebenarnya kita tinggal melihat tabel. Mungkin saya akan tunjukkan. Jadi ini adalah tabel distribusi peluang binom ya. Jadi binomial probability distribution gitu ya. Jadi ini akan saya taruh di bagian deskripsi ya dari video ini. Sekarang saya akan ajarkan bagaimana cara kita melihatnya. Jadi yang di sini itu adalah nilai N. Sini ada R. R itu maksudnya di dalam kita itu pakai X gitu ya. Jadi R itu adalah banyaknya yang kita harapkan gitu ya. Jadi yang 0,01, 0,05 dan 0,10 ini seterusnya adalah nilai P. Nah, lalu kemudian bagaimana cara kita menggunakannya? Jadi di soal kita ini kan kita N-nya 3, X atau R-nya itu kan 2 ya. Berarti kita ambil N-nya 3 tapi yang 2 punya. Jadi N-nya 3 berarti yang ini ya. Ada 3 ini ya. Jadi R-nya yang 2. Berarti baris yang ini ya. Baris yang ini. Nah, sekarang kita lihat P kita berapa. Jadi P kita itu 4/5 alias 0,8 ya. 0,8. 0,80 berarti. Maka kita lihat yang di sini. Ini N-nya 3. Terus yang X-nya 2. Nah, di baris ini kita ambil yang P-nya ada 0,8. Berarti di sini ya P 0,8 ya. Berarti ini. Maka jawabannya harusnya 0,384 gitu ya. 0,384. Jadi menurut tabel itu adalah 0,384. Nah, jadi ini kalau kita hitung. Kalau ini kita hitung, kita kalikan dengan 8. Maka 125 kali 8 itu adalah 1000. 48 kali 8, coba hitung ya. 48 kali 8, 4, 6, ini 32, 38. Jadi 384/1000. Sama saja dengan 0,384. Jadi sesuai dengan di tabel, ini titik 384, artinya 0, ya. Jadi 0,384. Begitu ya. Jadi begitulah cara menggunakan tabel. Nanti kita kerja beberapa contoh soal menggunakan tabel juga ya.
Nah, kalau misalnya seandainya kita tidak punya tabel, ini gimana nih? Oh, ini saya hapus terlebih dahulu nih. Oke, jadi seandainya kita tidak punya tabel gimana? Kalau perhitungnya susah, tak punya tabel, maka kita juga bisa pakai kalkulator menghitung kombinasi semuanya. Oh, of course ya, oke. Tapi sebenarnya kita juga bisa memanfaatkan software yang ada di laptop kita atau di komputer kita, yaitu Microsoft Excel, gitu ya. Oke. Nah, sekarang Microsoft Excel ini juga bisa digunakan untuk menghitung ya. Oke. Jadi cara menghitungnya bagaimana? Caranya adalah jadi kita ketik sama dengan, lalu ketik binom, binom distribusi ya. Ini kita tinggal enter. Oops, tab ya harusnya ya. Tekan tab. Lalu dia number S. Number S adalah banyaknya yang kita harapkan begitu. Dalam hal ini berarti X-nya gitu ya, berarti 2. Kemudian trials. Trials ini adalah banyaknya percobaan ya, banyak percobaan, maka kita isi 3 karena kita melakukan 3 kali tendangan penalti ya. Nah, lalu kemudian probability S, yaitu probability success gitu ya. Jadi sebenarnya tadi number S artinya number success gitu ya, success, berapa banyak suksesnya gitu. Lalu probability S artinya peluang dia sukses, maka kita isi 4/5 gitu ya. Saya kumulatif ini maksudnya apakah ini mau sebagai kumulatif function atau yang fungsi biasa gitu ya, fungsi probabilitas biasa. Kalau kita ketik true, maka berarti dia akan menjadi kumulatif function gitu ya. Jadi karena kita yang biasa, maka kita ketik false gitu ya. Nah, sebenarnya kita tidak ketik false juga bisa ya. Ini 0,384. Seandainya tadi kita tidak ketik false gitu ya, binom, 2, 3, 4/5, langsung kurung tutup. Artinya false gitu ya. Koma gitu ya, kurang koma. Koma. Lalu kita enter. Gitu ya. Nah, jadi koma seperti itu. Tidak diisi gitu ya belakangnya. Tapi sebaiknya sih diisi ya, false gitu. Jadi kita bisa menggunakan tabel atau bisa menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Kita lihat contoh ini, suatu perusahaan memiliki karyawan yang baik, tanda petik gitu ya, sebanyak 30%. Pada suatu saat perusahaan tersebut akan mengirimkan 20 karyawan untuk belajar ke luar negeri. Hitunglah peluang 4 dari 20 orang karyawan tersebut teranggap baik begitu. Jadi maksudnya dia mengirim 20 karyawan, berarti dengan kata lain percobaannya itu adalah sebanyak 20 ya. Nah, 20 karyawan. Lalu kemudian X yang kita ingin adalah 4 orang gitu ya. Nah, 4 orang itu baik, berarti dengan kata lain peluang itu adalah peluang baik gitu ya. Karena 30% karyawan itu baik, berarti peluangnya adalah 30%. Dalam ini adalah 0,3 ya. 0,30. Ya, berarti dengan kata lain kita hendak mencari apa nih? Peluang ya. Berarti dengan kata lain kita mau mencari F 4 gitu ya. Itu Fx sama dengan apa? NCX gitu ya, dikalikan dengan P pangkat X Q pangkat N kurang X gitu kan. Nah, berarti dengan kata lain kita hendak mencari F4, yaitu N-nya 20 C4 dikali dengan 0,3 pangkat X X 4 dikali dengan Q. Q-nya berarti dengan kata lain 1 dikurang P, yaitu 1 kurang 0,3, maka dapatnya 0,7 ya. Berarti ini saya geser ke kiri. Nah, gitu ya. Berarti dengan kali dengan apa? 0,7 pangkat N kurang X. N-nya 20 kurang 4. Nah, gitu. Jadi ini kalau kita hitung kan agak seram ya. 0,7 pangkat 16 ini gimana nih? Nah, itu ya. Maka berarti kita perlu mungkin melihat tabel atau menggunakan kalkulator atau Excel gitu ya. Nah, jadi pertama kita coba melihat tabel. Tabel. Ya. Nah, jadi tabel ini nah, tabel ini mungkin saya bisa besarkan. Nah, begitu ya. Jadi N-nya 20. Kita cari N-nya 20. Kita cari N-nya 20.
ya. Oke, ke bawah, ke bawah. Oke, ini n-nya 20 nih. Tapi x-nya berapa? X-nya 4. Berarti kita cari 4. Di sini nih ya, di sini. Peluangnya kan 0,3 ya. Berarti ini. Oke, didapat 0,130 ya peluangnya. 0,130. Oke. Berarti jawabannya adalah seharusnya 0, gitu ya. Oke, berdasarkan tabel kita ya. X nya 4 nanti ya. 30 0,130 terbalik 130 begitu. Nah sekarang coba kita hitungnya pakai Excel. Oke, ini pakai Excel berarti sama dengan binom. Oke, tekan tab, lalu banyaknya sukses 4, jumlah banyaknya percobaan 20, lalu peluang benarnya 0,3, lalu false gitu ya. Oke, enter. 0,13042 gitu ya, 0,130 betul ya. Oke, jadi kita tidak itu ya, menghitung. Oke, ya. Berarti kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, coba kita lihat soal ini. Jadi sebuah kantong terdapat 5 bola merah dan 3 bola biru. Dari kantong tersebut diambil sebuah bola berturut-turut 4 kali ya, dengan pengembalian. Oke. Peluang paling banyak 3 bola biru dari 4 kali pengambilan adalah jadi dia ngambil terus tapi dia balikin. Berarti ini kan sebenarnya memenuhi ciri-ciri binom ya. Dan lagian dia apakah bola biru sukses atau tidak sukses begitu ya. Oke, jadi biru atau bukan biru. Gitu. Oke, berarti dengan kata lain berapa kali dia melakukannya? 4 kali ya. Berarti n-nya itu adalah 4. Oke. Lalu dia bilang paling banyak 3 bola biru. Itu nanti baru kita pikirkan. Lalu sekarang P-nya berapa nih? Oke, P-nya berarti peluang dia sukses mengambil bola biru. Jadi P sama dengan peluang biru ya. Oke, peluang biru kan berarti biru ada 3 dari 8 bola. Berarti 8 3 per 8 ya. Nah, begitu. Oke, nah sekarang jadi yang ditanya peluang apa ya? Oke, jadi yang ditanya adalah peluang paling banyak 3 biru. Oke. Nah, berarti dengan kata ini sama dengan peluang dari tidak ada biru gitu ya. F 0 ditambah F 1 biru, 2 biru, 3 biru begitu ya. Nah, begitu. Oke, jadi saya paling banyak kan bisa 4 biru ya. Berarti ini sebenarnya sama saja dengan 1 dikurangin dengan F dari 4 biru ya. Nah, gitu. Ya, bisa dipahami nggak nih? Jadi kan dia ada 4 kali ngambil ya. Berarti bisa 0 biru, bisa 1 biru, 2 biru, 3 biru. Setelah itu berarti 4 biru. Berarti sisa 4 biru itu komplemennya. Maka 1 kurang F4. Berarti dengan kata lain kita cukup mencari F4. Lalu nanti 1 kurang. Gitu ya. Oke, jadi F4 itu adalah apa? Itu adalah 4C4. Oke, dikalikan dengan 3 per 8 dipangkat 4. 5 per 8 0 gitu ya. Nah gitu, jadi ini berapa ya? Bisa dihitung. Jadi 4C4 kan berarti sama aja dengan 4C0 1 ya. Oke, jadi ini 3 per 8 pangkat 4. Lalu ini adalah 1 ya. Oke, nah sekarang 3 per 8 pangkat 4 nih. Oke, jadi 3 pangkat 4 itu 81. Sekarang 8 pangkat 4 ini berarti 64 kali 64 gitu ya. Oke, jadi 6, 1, 24, 25. Jadi 0, 4, 2, 36, 37, 38. Oke, jadi kalau jumlahkan 6, 9, 0, 4. Jadi 4096. Nah, gitu ya. Maka jawabannya ini 1 dikurangin 81 per 4096. Oke, 4096 dikurangi 81 itu 5, 1,
39 ya. 0 ya. 04 ya. Oke. Oke, jadi 4015. Oke, jadi 4015 dibagi 4096. Nah, gitu ya. Nah, itu jawabannya. Oke. Oke, berikutnya kita akan lihat fungsi distribusi binomial kumulatif. Jadi ini FT aja kumulatif dia ya. Jadi maksudnya adalah kita jumlahkan peluang yang lebih kecil atau sama dengan T gitu ya. Dari awal sampai T begitu intinya. Nah, jadi ini juga kita bisa tidak perlu pakai manual. Jadi kita bisa menggunakan tabel juga nih. Ada tabel yang disebut tabel kumulatif gitu ya. Oke, jadi contoh tabelnya seperti ini. Nah, ini adalah tabel kumulatif ya, gitu. Oke, jadi tabel ini juga bisa dipakai, tapi ini ada tabel kumulatif, jadi hati-hati. Jadi ada dua jenis tabel, ada tabel yang biasa, distribusi peluang biasa, lalu kemudian ada yang distribusi kumulatifnya ya gitu. Nah, jadi harus hati-hati jangan sampai salah tabel. Nah, ini tabelnya juga akan saya sertakan di deskripsi ya. Oke, jadi kita lihat contoh soal untuk yang ini. Oke, kita lihat contoh soal ini. Jadi peluang Rudi mencetak gol lewat tendangan penalti 0,8. Tentukan peluang Rudi mencetak paling banyak 3 gol dari 5 kali penalti. Oke, jawab yang A. Oke, jawab ya. Yang A, ini berarti karena dia 5 kali penalti berarti N-nya 5. Ya. Nah, lalu kemudian dia bilang paling banyak 3 gol. Berarti sebenarnya dia mau carinya itu adalah peluang dari X-nya itu lebih kecil atau sama dengan 3 ya. Karena paling banyak 3 gol kan. Berarti bisa tidak ada gol, 1 gol, 2 gol, 3 gol begitu. Nah, jadi ini berarti yang kata lain kumulatif gitu ya, kumulatif. Nah, maka kita peluang itu berapa ya? P-nya kecil, dari 0,80. Oke, maka kita bisa manual sih, kita bisa mencari F0 ditambah dengan F1 ditambah dengan F2 ditambah dengan F3. Jadi ini masing-masing dicari menggunakan tabel biasa gitu ya. Oke, mungkin kita coba saja. Oke, jadi kita pakai tabel biasa dulu. Oke, jadi apa? Nah, ini tabel biasa, oke ya. Jadi N-nya 5 gitu ya. N-nya 5, yang ini ya. Jadi peluangnya 0,8, berarti yang ini. Oke. Berarti kalau dia 0, maka 0 ya. Kalau 1 dia 0,06, kalau 2 dia 0. Oke, mungkin ini saya tulis jadi 0, berarti 0 ya. Oke, jadi ini 0. Oke. F1-nya berapa? F1-nya berarti dia ini 1 ya. Oke, berarti apa? 0,0006, oke. Oke, 0,006 ya, kelebihan 0. Oke, 0,006. Lihat lagi. Oke, jadi 0,006 ya. Berarti tadi 6. Ya, 0,06. Oke, ditambah lagi berapa lagi? Oke. 0,051. Oke, ditambah lagi 0,205. Nah, lalu kita hitung nih berapa nih ya? Oke. Jadi dihitung saja 0,006, 0,051, 0,205. Oke, kita jumlahin ya. 6 tambah 1 2 ya, sisanya 1. Jadi ini 6, ini 2. Oke, jadi jawabannya adalah 0,262. Oke. Kalau kita menggunakan tabel gimana? Oke, jadi kalau pakai tabel maka bagaimana dari tabel gitu ya? Kumulatif ya. Oke, dari tabel kumulatif, ini kita ambil tabel kumulatifnya. Ini ya. Oke, jadi N-nya 5, oke, N-nya 5. Lalu kemudian dia sampai 3 gitu kan. Oke, peluangnya 0,8 gitu ya. 0,263. Ada kelihatan 0,263 ya di sini ya. Oke. Kenapa bisa meleset sedikit? Karena tadi di sini sebenarnya tidak 0 ya. Dia 0,00 sekian gitu. Jadi dia penjumlahan jadi 0,263, sedangkan dari ini penjumlahan 0,262. Jadi cuma meleset sedikit ya.
Ya itu sebenarnya tidak masalah. Oke. Nah sekarang berarti kita bisa langsung kerja nomor B gitu ya. Langsung pakai rumus ya. Pakai tabel itu ya. Kumulatif. Oke, berarti kita apa? N-nya adalah 8. Peluangnya tetap 0,80 ya. Oke. Nah, tapi dia paling sedikit 5 gol. Oke, paling sedikit 5 gol berarti adalah X-nya harus lebih besar atau sama 5 kan gitu ya. Nah, itu jadi gimana nih? Oke, ini sebenarnya sama saja dengan 1 dikurangin peluang dari X kurang dari berapa nih? Oke, kurang dari sama dengan 4 ya. Oke, kenapa? Karena ini artinya sebenarnya sama saja dengan F5 ditambah F6 tambah F7 tambah F8. Kenapa sampai 8? Karena dia N-nya 8. Oke, berarti ini sama saja dengan sisanya ya. Jadi mulai dari 0 sampai 4 gitu. Maka berarti dia X kurang dari sama 4 gitu. Nah, tapi dia komplement. Karena mau kita cari ini, bukan yang ini ya. Jadi ini komplemennya. Maka jadi 1 dikurangin. Oke. 1 dikurangin asal kita lihat tabel nih. Kita lihat tabel kumulatif. Oke, tabel kumulatif. Nah, ini ya. Oke, N-nya 8. Oke, kita cari yang N-nya 8. Oke, lalu kemudian peluangnya 0,8. Oke, gitu ya. Nah, lalu kemudian kita lihat nih untuk yang apa 4 ya, sampai 4. Oke, sampai 4. Maka ini 4. Oke, ini 4. Oke, 0,056. Oke, kalau dikurangin hasilnya berapa nih? Jadi 0,944. Nah, gitu ya. Nah, oke, lanjut ya. Oh ya, bagaimana kalau kita menggunakan Microsoft Excel gitu ya? Kelupaan gitu ya. Oke, jadi kalau pakai Microsoft Excel bagaimana nih? Oke, ini saya hapus dulu ya. Oke. Nah, ini saya hapus saja. Oke, sekarang bagaimana kalau pakai Excel gitu ya? Oke, jadi X kurang dari sama 4 gitu ya. Ini pakai Excel. Oke, kalau pakai Excel berarti kita bagaimana nih? Oke. Jadi berarti kita ketik sama dengan apa? Binom tab, lalu kemudian number of itunya adalah berapa tadi? 4 ya. Oke. 4. Banyaknya trialnya 8. Lalu probability dia suksesnya 0,8. Oke, dan kemudian kumulatifnya harus true ya, true gitu. Oke, nah enter. Jadi dia dapatnya adalah 0,056. Oke, 0,05628. Oke, sama ya dengan ini ya, sama gitu ya. Ya, jadi bisa menggunakan banyak cara, tabel maupun Excel begitu ya. Oke. Nah, oke, jadi soal berikutnya ini, Kepala Bagian Produksi PT Alexstro melaporkan bahwa rata-rata produksi televisi yang rusak setiap kali produksi adalah 15%. Jadi ini adalah peluang rusak. Oke, peluang rusaknya adalah 15%. Oke, 15%. Berarti apa nih? 0,15 ya. Oke. Nah, sekarang dikatakan bahwa diambil secara acak sebanyak 6 unit. Berarti N-nya itu adalah 6. Ya, oke. Jadi N-nya itu adalah 6. Nah, sekarang bagaimana yang ditanyakan apa nih? Yang ditanyakan adalah peluang dari dia paling banyak 2 televisi rusak. Berarti X-nya itu banyak televisi rusak. Itu berarti kurang dari sama dengan 2 dong ya. Nah, berarti dengan katanya sama aja dengan kumulatif 2 gitu ya. Oke, berarti kita tinggal cari di tabel. Oke, dari tabel ambil yang kumulatif. Oke ya. Nah, oke. Nah, sekarang ini adalah tabel kumulatif. Jadi peluangnya 0,15. Oh, tidak ada di sini. Oke, berarti dengan terpaksa kita mencari manual. Oke, berarti ini sama aja dengan peluang untuk yang dia 0 gitu ya. Peluang yang dia 1. Lalu kemudian peluang dia 2 gitu ya.
manual ya. Oke. Nah, jadi ini apakah ada di tabel kita yang satunya lagi? Oke, jadi 0,15 ada nih. Oh, ini malah lebih lengkap. Oke, berarti ini kita pakai ini saja. Oke, mungkin karena n-nya 6, jadi saya langsung screenshot aja ya. Langsung kita kopek-kopek aja. Oke. Nah, jadi sel paste ini ya. Oke. Maka sekarang kita lihat n sama dengan 6. Oh, screenshotnya kelebihan ya, atau dikecilin aja deh. Oke. Nah, jadi apa? N nya 6 ya. Berarti untuk 012 ya. Oke. Jadi 6 0,012. Berarti yang mana nih? Oke. Berarti peluangnya 0,15 di sini, maka yang ini nih yang kita hitung nih. Nah, ini. Jadi 0,377 ditambah dengan 0,399. Oke, ditambah dengan 0,176 itu ya. Nah, lalu kita tinggal hitung nih berapa ya. Oke. Maka kita dapatnya 0,952. Oke, jadi saya pikir ini sudah cukup mewakili apa yang hendak kita bicarakan. Sekian dan terima kasih.